Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat harinya Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan Januari ini. Karena hari ini tepat tanggal 28 Januari 2024. Dan atas kemurahan Tuhan saya ada di Jember dalam rangka pelayanan penggembalaan disertai ibadah minggu disertai perjamuan kudus. Mari setiap kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Alami perjumpaan dengan Yesus. Sepanjang di dalam Dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau semalam kita sudah mendengar kesaksian luar biasa pertolongan Tuhan. Kesembuhan ilahi 12 tahun perempuan meleleh darah disembuhkan Tuhan. Anak Yairus hampir mati disembuhkan sama Tuhan. Demikian kita pagi ini kita datang kepada Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang datang segala macam masalah, ada pertolongan Tuhan. Seperti halnya mujizat Tuhan tulah ke-10 di Mesir. Tuhan nyatakan supaya banyak orang datang bertobat kepada Yesus. Dan kita datang kepada Yesus minta pimpinan Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Di luar Tuhan kita hancur. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini adalah hari Minggu kita mau beribadah kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur pasal 100 ayat 2 dan 3 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Amin. Marilah Tuhan. Saya mau menyanyikan lagu ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 378. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Dalam dunia, amin, haleluya, penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri. Di dalam Mazmur 100 ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, amin, haleluya. Dan kesetiaannya tetap turun temurun. Mari kita cinta Tuhan Yesus. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, amin. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepada Yesus dan pujilah namanya, amin. Marilah Tuhan pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Marilah Tuhan Yesus pimpin hidupku, amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8. Ada janji Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, amin, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati, haleluya. Serahkanlah semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita, amin. Marilah Tuhan pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri.
kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Dalam tangan-Mu lah, haleluya, kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Pimpin saya, haleluya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Haleluya, jangan Kau tinggalku sendirian. Tuhan, sucikan mulutku Bapa, pikiranku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Hari ini harinya Minggu, harinya Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Serahkan semua hidupku dalam tangan-Mu. Ampunilah Bapa segala dosa salahku, Yesus. Isi kami dengan firman-Mu. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, juru selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu. Harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. So firman Tuhan katakan bahwa kita diciptakan sama Tuhan, dan harus kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita mendengarkan firman Tuhan, supaya hari hidup kita dibentuk sama Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena ketahuilah kita firman Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita datang kepada Yesus. Seperti pagi ini sebentar kita baca firman Tuhan, Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 51, yang berkaitan mujizat Tuhan, yaitu tulah ke-10, tulah yang terakhir. Melalui mujizat Tuhan ini, bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Seperti hidup kita, suatu hari kelak dengan mujizat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kita akan tinggalkan dunia ini. Karena merinduan dari kita bersama, saya sudah minta sama Tuhan, dan selalu saya berdoa buat Bapak Ibu semua, biar hidup kita suatu hari kelak atas izin Tuhan, kita rapture, diangkat sama Tuhan, ya. Ada kata atas mujizat kuasa Tuhan, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita diangkat sama Tuhan, untuk diangkat masuk dalam kerajaan surga. Janji Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah patah hati. Apapun masalah pergumulan kita hadapi, mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berjalanlah bersama Yesus. Melangkah jangan pernah melangkah sendiri, tapi melangkah bersama Tuhan. Seperti bangsa Israel. Mari kita baca Keluaran 12 ayat 29 sampai 51 dengan demikian firman Tuhan. Maka pada waktu tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Wah, dahsyat saudara. Kalau Tuhan sudah marah saudara, mujizat Tuhan dinyatakan. Karena Fir'aun keras kepala, keras hati, tidak mengizinkan bangsa keluar Mesir. Padahal Tuhan sudah menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kuasanya. Di sini akhirnya Tuhan bunuh semua anak sulung saudara. Kalau Tuhan tidak berkenan, selesai saudara. Seperti saya sudah sering kali katakan,
penduduk manusia saat ini kurang lebih 7 sampai 8 miliar saat ini di seluruh muka bumi ini. Kalau Tuhan mau marah, dibunuh semua. Bisa sudah selesai sudah. Waktu peristiwa COVID yang lalu, berapa juta manusia di seluruh dunia meninggal itu. Kalau Tuhan mau marah sebenarnya takut kita sama Tuhan. Makanya pentingnya kita takut sama Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Seperti hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Mari Bapak Ibu berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kita mau lapar hauskan firman Tuhan. Menyembah, memujiakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Terus firman Tuhan katakan di ayat 30. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama-sama dengan pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaran seruan yang hebat di Mesir. Sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Coba, semua terjadi peristiwa kematian hanya di tanah Goshen. Pilih, terpisah bangsa Israel dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi orang Mesir, Fir'aun, semuanya ini mati, saudara. Ya, ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluar dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu pun Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu. Wah, ini ngamuk saudara Tuhan. Baru Fir'aun sadar, boleh berangkat pergi. Ya, seringkali kita begitu bertobat, manusia kena hukuman sama Tuhan baru bertobat. Kalau belum terima hukuman Tuhan, manusia suka begitu, tidak menghormati Tuhan. Tapi bagi kita, sebelum itu hukuman datang, mari, sebelum pintu tertutup, kesempatan pintu surga terbuka, kesempatan pintu kasih karunia terbuka. Kita mau bertobat, kita mau datang kepada Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau berbicara kepada Tuhan. Ayat 32, bawalah juga kambing dombamu, lembu sapimu, seperti katamu itu, tapi pergilah dan pohon kana juga berkat bagi. Wah, coba saudara, dia minta Fir'aun supaya didoakan, supaya berkat. Wah, coba ini saudara, karena dia takut sama Tuhan ya. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya, ketakutan mereka semua. Benar saudara, kalau Tuhan marah selesai sudah. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas baunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikian mereka merampasi orang Mesir itu. Karena semua milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan mendapat berkat, wah, Tuhan berkati dengan limpah karena semua berasal dari Tuhan. Apa yang kita miliki, seperti emas, perak orang Mesir miliki, itu berasal dari Tuhan, bukan milik kita. Kalau kita dipanggil sama Tuhan, tidak mungkin emas bisa menyelamatkan kita, saudara. Harta kekayaan itu tidak bisa menjadi menyelamatkan kita. Yang menjadi Tuhan juru selamat kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramset ke Sukot. Kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak. Ini saudara, tidak termasuk istri-istri, tidak termasuk anak-anak, tidak masuk ada keluarga. Ini saya perkirakan di atas, yang jelas di atas 1 juta. Saya rame-rame untuk keluar Mesir. Dan kita sama, suatu hari kelak beribu-ribu berjuta-juta anak orang Kristen, anak Tuhan, orang disebut orang kudusnya Tuhan, akan diangkat hidup masuk di dalam kerajaan surga ya. Oleh itu dari saat ini kita mau taat kepada firman Tuhan ya. 38, juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing, domba dan lembu sapi. Adonan dibawa mereka dari Mesir dipakalah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir ada 430 tahun. Wah, lama sudah. Keluar 14 ayat 40. Kalau ditanya berapa tahun bangsa dari Mesir, 430 tahun. Berarti lebih lama dari bangsa Belanda untuk menjajah Indonesia. Dulu Indonesia pernah dijajah Belanda 3,5 abad, 350 tahun. Tapi ini lebih lama lagi saudara, 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Dan itu juga malam berjaga-jaga bagi semua Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Oh, dahsyat. Kalau Tuhan berkata keluar, keluar saudara. Ya, itu kuasa Tuhan. Dahsyat Tuhan itu. Malah itu takut kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. 43, berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upan tidak boleh memakannya. Jadi semua harus kudus, harus disunat. Sunat hati saudara. Hidup kita harus berkenan sama Tuhan. Datang kepada Yesus tidak boleh sembarangan saudara.
karena Tuhan itu kudus. Mari hari Minggu setiap kita datang, siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. 46 Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kau patahkan. Ini lambang daripada Yesus sendiri mati dari kayu salib, ya. Tubuh dan darah Yesus mati buat kita, dan tulang tidak bisa dipatahkan, saudara, ya. Karena ini lambang dari kematian Yesus, ya. Segenap jemaat Israel haruslah merayakannya. Jadi kita semua mari, setiap kita anak Tuhan, mari kita datang berbondong datang kepada Yesus. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Muliakan Tuhan untuk tubuh jiwa roh kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan memerayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki yang bersama dengan dia wajiblah disunat, barulah boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. 49. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan para Musa dan Harun. Demikian diperbuat mereka. Ayat 51 yang terakhir. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam Keluaran pasal 12 dari ayat 29-51 tentang mujizat Tuhan. Tulah ke-10 anak sulung orang di Mesir mati semua, dan atas izin Tuhan bangsa Israel ini keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikian kita suatu hari kelak atas kuasa mujizat Tuhan, atas pimpinan Tuhan, kita sama-sama akan tinggalkan dunia ini, pindah masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Karena firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 3:20, kewargaan kita bukan dari dunia ini, tapi kewargaan kita di surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, kesempatan buat kita, selagi kita diberikan kesehatan, selagi Tuhan memberkati kita, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tubuh jiwa roh kita dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus, sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah Tuhan, amin, haleluya, pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia, amin, haleluya, penuh susah, di dalam dunia penuh dengan susah, seperti bangsa Israel dari Mesir ditindas selama 430 tahun, tapi akhirnya atas izin Tuhan bangsa Israel keluar dari Mesir. Demikian kita suatu hari kelak kita menantikan kedatangan Yesus. Kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga, tinggalkan dunia ini, masuk ke surga. Amin, haleluya. Mari minta pimpinan Tuhan. Bentuklah hidupku ini ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, amin, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua hari Minggu ini, harinya Tuhan. Semua berdatang beribadah kepada Tuhan. Saat ini saya pelani ke Jember. Terus saya setia melayani pekerjaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati semua. Selamat beribadah kepada Tuhan. Encounter with Jesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Mujizat terjadi di dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.